Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawaulan di Balik Tarot. Kali ini yang tanggal lahir ya, jadi giliran tanggal 24. Oke. Jadi di sini saya pakai 4 kartu, 1 kartu oracle dan 3 kartu tarot biar lebih cepat ya. Oke. Jadi 24 Januari sampai Desember. Saya kocok dulu oracle-nya. Bagaimana 24 Januari di tahun 2021 ya. Bagaimana karir dan keuangannya. Dan juga cinta, yang single juga couple, juga kesehatannya. Jadi saya akan ambil 4 kartu ya. Langsung. 1 untuk keuangan, 2 untuk pasangan ya, 3 terus kesehatan. Lalu saya kocok kartu tarotnya untuk karir. Saya akan mengambil 3 kartu. 1, 2, dan 3. Terus bagaimana cintanya bagi couple yang single. Couple dan single. Lalu kesehatannya ya. Ini mic-nya mau roboh terus. Ya. Oke, sama 1 kartu untuk kesehatannya ya. Oke, bagaimana keuangannya? Ada Heather terus. Nah, kalau saya lihat di sini ya, untuk aura 24 Januari ini jadi tahun ini tuh masih dibilang kamu masih ada, untuk keuangan masih bisa seimbang dengan baik, walaupun harus banyak penyesuaian diri ya daripada tahun kemarin. Jadi dari aura 24 Januari tahun kemarin kamu itu masih bisa lumayan, rezekinya masih bagus, bagus banget ya. Tetapi tahun ini kayak ada sesuatu hal, kendala-kendala yang luar biasa, banyak sekali. Tetapi di sini kamu juga tidak seperti jatuh miskin, tidak. Cuman bagaimana kamu bisa mengatur keseimbangan antara psikologis kamu dan kondisi yang ada, bagaimana agar kamu bisa tenang walaupun kamu mungkin tidak seperti tahun kemarin. Jadi mungkin penghasilan agak-agak berkurang karena banyak hal. Jadi banyak kendala di tahun ini yang mungkin mempengaruhi usaha kamu atau kerjaan kamu. Jadi hasilnya kayak kurang maksimal. Tetapi kalau saya lihat sepertinya ada kartu kedua, ada Nine of Pentacles. Jadi terus ada di Empress, gitu. Ada di Empress, ada Page of Cups. Di sini itu walaupun mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi usaha kamu, yang membuat usaha kamu tidak berjalan, misalnya kamu punya usaha sendiri ternyata tidak berjalan seperti semestinya, seperti biasanya, tapi kamu tuh masih tetap, hidup kamu masih bagus, tidak yang parah amat atau jatuh langsung misalnya dari 9 ke 1, tidak. Ini hanya kayak kamu 9 ke 7. Jadi tetap di sini tuh kamu masih apa ya,
tahun ini itu malah kamu banyak secara spiritual, secara kejiwaan tuh kamu malah banyak belajar di tahun ini, banyak belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, bagaimana kamu bisa hidup bijaksana dengan kondisi seperti ini. Jadi kamu banyak tahu bagaimana susahnya orang mencari uang, bagaimana kamu bisa mengatur yang mungkin biasanya kamu tidak berpikir untuk mengeluarkan uang, tapi sekarang kamu tuh lebih kayak banyak yang harus dipikirkan dulu, nggak harus kesenangan harus kamu langsung kamu buat belanja, tidak seperti itu. Jadi kamu kayak ada gimana kamu bisa menjadi seseorang yang tidak lose control gitu loh. Jadi tahun ini bener-bener tahun yang memang agak berat daripada tahun kemarin, kayak banyak ujian-ujian yang datang yang di luar apa ya prediksi kamu. Terus saya lihat lagi bulan Januari ada aura agak gelap, Februari kayak ada permasalahan baru yang tiba-tiba datang gitu ya di tahun ini, sehingga menguras energi kamu dan keuangan kamu agak terganggu ya, agak terganggu di sini saya lihat. Tetapi masih kalau dari Page of Cup ini ya, kamu tuh banyak pertolongan tahun ini tuh, kamu banyak pertolongan. Jadi apapun yang terjadi tetap ya Tuhan tuh sangat adilnya di sini, walaupun ngasih ujian berat tetapi banyak pertolongan pada saat kita tuh berserah diri, lapang dada dan yakin akan pertolongannya. Tuhan tuh kayak ngasih pertolongan yang tidak disangka-sangka, dan ini terjadi pada kamu di tahun ini. Banyak hal yang luar biasa terjadi sehingga kamu tuh menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih baik lagi. Jadi kamu tahun ini bener-bener bisa bagaimana kamu menghargai uang, bagaimana kamu tahu caranya melakukan uang. Jadi banyak pelajaran yang luar biasa di tahun ini yang sehingga kamu tuh lebih banyak tahu kenyataan hidup yang sesungguhnya ya. Oke, bagaimana dengan cinta kamu? Ada Master ya bagi yang couple. Terus ada Seven of Cups. Jadi bagi yang sudah berpasangan, kamu tuh kalian berdua lagi bener-bener bagaimana kalian bisa bersatu dengan baik, menyatukan apa ya, dari aura hubungan kalian ya, pernikahan kalian saya lihat mungkin kalian tuh bener-bener bagaimana bisa menyingkirkan ego kalian masing-masing. Dengan memang banyak permasalahan yang terjadi dalam keluarga kalian, tetapi di sini mungkin kalian mengalami ada kesedihan yang datang, sehingga kalian tuh bagaimana menyatukan emosi kalian tetap agar seimbang, tidak bagaimana agar percekcokan itu tidak ada, atau minimal meminimalisir pertengkaran. Di sini memang ada aura merah, di sini bagaimana kalian tuh bisa saling pengertian. Oke, jadi hubungan kalian tahun ini itu mungkin kayak masih dua-duanya itu sama-sama sedih karena ada sesuatu hal yang mungkin hidup kalian tuh tidak sama ada seperti tahun kemarin. Jadi agak berat. Terus di sini kalian juga tidak menuntut sih, maksudnya kayak kalian tuh ikhlas menerima ini, ikhlas. Cuman kalian masih belajar untuk menerima kenyataan yang ada, walaupun ya memang sedikit berat ya, karena kamu harus mengalami fase baru dalam hidup kamu yang mungkin belum pernah terjadi seperti ini. Di sini juga akan ada banyak pertolongan di hubungan kalian ya. Di hubungan kalian itu akan banyak pertolongan selama kalian berdua itu tetap bagaimana caranya mendekatkan diri sama Tuhan, terus mengurangi rasa marah antara ke pasangan. Jadi apapun yang terjadi, ego itu coba tetap, setiap hari itu pasti ada percekcokan dalam keluarga, ada masalah mungkin kalian tuh beda prinsip atau gimana, tapi bagaimana kalian harus bisa mengimbangi itu, dibicarakan baik-baik, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada kesalahpahaman, karena kan buat aura kalian tuh tidak bagus. Jadi saling mendorong, mensupport satu sama lain dengan itu doa.
salah satu harus mendekatkan diri sama Tuhan agar bisa lebih survive hubungan keluarga kalian tuh biar bisa survive. Bagaimana yang single, ada The Tower ya, terus bagaimana oracle-nya ada Rockwater. Ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang bagus bagi yang single menuju ke bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa merubah hidup kalian dengan baik, memberikan kedamaian di antara puing-puing kesedihan kamu ya. Jadi dia benar-benar seperti kayak menyiram air dingin di kondisi kamu itu lelah, capek ya. Bagaimana kamu bisa bertahan untuk menjalani hidup ini, dan ternyata tiba-tiba datang seseorang yang luar biasa, seseorang yang bisa memahami kamu di sini, yang bisa merubah hidup kamu dengan baik, lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada chestnut bud. Jadi tahun ini jika kamu ada salah satu ada 24 Januari yang kena sakit, ini harus konsentrasi untuk kesembuhannya. Jangan sampai tidak patuh dengan petunjuk dokter. Di sini kamu sampai dilihat seperti sang pertama. Kamu benar-benar pada saat kena sakit. Tahun ini ada sebagian aura 24 Januari kena sakit, dan keseluruhan auranya agak gelap, berarti 24 Januari tahun ini agak mudah sakit. Jadi lebih hati-hati. Terus banyak jaga kesehatan, karena di sini benar-benar kesehatan kamu itu kayak 63% gitu ya, rawan. Ini keseluruhan sih saya lihat, objek aja ya, subjektif aja saya lihat, subjektif semuanya. Maaf, maksud saya objektif, saya lihat keseluruhan bahwa itu tadi harus jaga kesehatan tahun ini, karena takut. Terus hati-hati kalau keluar rumah, bener-bener harus misalnya kamu berkendara harus pakai helm, terus mobil juga jangan terlalu kenceng, karena saya lihat ada sesuatu hal yang nanti terjadi kalau kamu tuh melewat batas kewajaran. Oke, selanjutnya bagaimana dengan 24 Februari? Oke, 24 Februari akan saya kocok dulu oracle-nya. Ada, ya Allah. Oke, bagaimana karir dan keuangannya? Saya akan ambil satu. Saya pilih ya dulu, terus cinta yang couple, single, dan bagaimana kesehatannya. Terus saya ambil kartu tarot. Saya ambil 3 kartu untuk keuangannya. Bagaimana cintanya bagi yang couple dan single? Bagaimana kesehatannya? Oke, saya akan ambil satu. Oke, untuk oracle-nya ada cherry palm. Ya, cherry palm di sini kami tuh tahun ini kayak merasa pingin keluar dari banyak hal dari permasalahan kamu. Kamu ingin bagaimana kamu bisa di zona aman, bisa tetap nyaman dengan kondisi yang mungkin tahun ini itu untuk 24 Februari sebenarnya walaupun ada permasalahan yang lebih berat daripada tahun kemarin, kalau saya lihat rizkinya juga tidak yang menurun begitu ya. Bentar saya lihat. Ada gangguan luar biasa tahun ini, sehingga kamu tuh harus mengangkat banyak beban di tahun ini ya. Benar-benar kamu tuh pingin bagaimana kamu keluar dari permasalahan keuangan kamu tahun ini tuh. Kamu tuh luar biasa, sampai kamu bagaimana kamu bisa mengontrol emosi kamu, keinginan kamu.
kamu harus menahan banyak hal untuk bagaimana kamu memanage keuangannya itu bisa stabil ya. Tahun ini ada banyak hal yang mungkin di luar kendali yang datang, yang Tuhan berikan kepada kamu, yang permasalahan itu mungkin biasanya kamu mendapatkan 3 tahun kemarin, tahun ini kamu diberi Tuhan tuh permasalahan agak lebih, misalnya 5 atau sampai 7. Jadi otomatis di sini juga berhubungan dengan finansial yang luar biasa, sehingga kamu benar-benar bagaimana di luar kontrol kamu ya. Banyak hal yang harus, sebenarnya pemasukan tetap masih ada seperti tahun kemarin, cuman ya itu banyak yang di luar kontrol kamu sehingga kamu mengeluarkan banyak uang tahun ini, dan kamu harus bekerja keras. Bagaimana caranya kamu menata itu, kamu luar biasa bagaimana mengatur itu secukupnya, walaupun memang tidak cukup, tapi di sini saya lihat kamu tuh banyak pertolongan. Ada kamu bisa menyelesaikan beban-beban kamu, walaupun chaosnya agak luar biasa, menguras tenaga ya. Tahun ini benar-benar banyak beban yang bertambah, memang sangat berat yang kamu pikul. Saya lihat tahun ini 2021 ini memang Tuhan kayak ngasih banyak masalah untuk memberikan kamu banyak jawaban hikmah ya. Jadi di sisi masalah itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa, sehingga kamu tuh lebih lebih tough lagi jadi seseorang, jadi hamba Tuhan. Kamu tuh lebih baik lagi dalam melihat masalah itu, lebih dewasa gitu. Jadi walaupun berat, kamu bisa menghadapi ini, dan memang harus kamu menghadapi ini, dan inilah memang hidup ya. Kita akan menjalani masalah terus selesai ini terus sampai kita menghadap pada Tuhan. Jadi harus tabah ya tahun ini ya. Bagaimana bagi yang couple, ada Virgin ya, dan ada ini Ace of Swords biasanya ya. Jadi kalau untuk hubungan kalian, ada ketakutan di kalian berdua, ada ketakutan bagaimana kalian tidak bisa hidup tahun ini. Wajar ya, karena masalah yang datang tahun ini luar biasa, dengan kondisi-kondisi yang mungkin tadi saya lihat perekonomian yang mungkin kurang baik, sehingga kalian bagaimana harus berjuang luar biasa berdua, bagaimana kalian harus bertahan, saling menyemangati satu sama lain, agar kalian bisa menjalani hidup tahun ini dengan penuh kemenangan. Kemenangan di sini maksudnya adalah kalian berdua bisa menghadapi dengan tenang, dengan damai permasalahan-permasalahan yang ada, saling mendukung satu sama lain, tanpa harus menyalahkan kondisi atau menyalahkan satu sama lain. Kalian berdua tahu bahwa ini adalah ujian dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas cinta kalian ya, cinta juga hubungan keluarga kalian yang mungkin Tuhan ingin memberikan anugerah dan berkah yang luar biasa. Jadi lebih tabah, dan di sini adalah kalian harus saling support satu sama lain, dan kalian bisa mengatasi masalahnya itu pada saat kalian berdua bisa bekerja sama. Walaupun berat, tapi tahun ini adalah tahun yang luar biasa, tahun yang bisa memberikan banyak hikmah kepada kalian berdua. Bagaimana dengan cinta bagi yang single? Ada Beach, ada the Queen of ini ya, Ratu Piala ini, the Queen of Cup biasanya ya. Jadi di sini untuk yang single, mungkin kamu tuh butuh bertemu dengan teman-teman kamu, teman-teman lama ya, untuk bagaimana kamu menghilangkan kesendirian kamu. Mungkin kamu butuh banyak silaturahmi tahun ini. Walaupun mungkin dengan kondisi pandemi seperti ini, mungkin silaturahminya ya mungkin ke door to door atau perorangan. Jadi benar-benar kalian, siapa tahu dengan kalian silaturahmi itu kalian akan menemukan cinta yang kalian cari. Jadi saya lihat ada cinta yang lama bersemi kembali dari masa lalu kalian. Oke, bagaimana dengan kesehatannya? Ada Master dan juga ada Three of Pentacles. Kalian tahun ini agak mungkin banyak kurang sehat, banyak stres, banyak capek. Saya lihat asam lambungnya ada yang naik, terus ada yang suka pusing, darah rendah ya. Ini saran saya bisa sehat seperti ini, saya tuh makan bekatul. Kondisi pandemi ini kan butuh obat yang murah ya, dan saya tuh nggak suka suntik berulang kali atau minum obat, itu saya nggak suka. Jadi akhirnya saya menemukan cara, saya ingat di masa lalu saya tuh bisa sembuh karena bekatul. Akhirnya saya beli 1 kilo itu cuma 3.500.
Saya saring, saya ayak biar lembut, saya oven atau saya sangrai. Saya minum setiap hari tuh cuma 4 sendok. Tetapi saya alhamdulillah dengan kegiatan saya yang padat, saya tuh fresh. Siapa tahu itu adalah obat yang murah untuk cocok lagi untuk kondisi pandemi saat ini. Oke, selanjutnya 24 Maret. Oke, 24 Maret bagaimana karir dan keuangannya? Saya akan mengambil ya untuk oracle-nya dulu. 1, 2 untuk cinta, couple dan single ya. Terus bagaimana kesehatannya? Terus akan kocok kartu tarotnya. Saya ambil 3 kartu untuk karir dan keuangannya. Bagaimana dengan cintanya? Bagaimana karir ya? Saya lihat ada fine. Ini kamu mendapatkan banyak anugerah tahun ini ya. Pertolongan dari Tuhan. Jadi kamu itu bisa menghilangkan bagaimana kegundahan kamu bisa mengalahkan kesedihan kamu sehingga kamu itu tetap survive tahun ini. Oke, ada King of Rods ya. Ada Queen of Cups untuk kartu tarotnya dan ada Knight of Cups, bener kan? Di sini tuh kamu bener-bener untuk keuangan kalau auranya tahun ini 23 Maret ya. Pundi-pundi uangnya juga lumayan gede, Jadi tahun ini tuh sebenarnya Rizky banyak yang gede, tetapi mungkin there's something happen yang ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kamu. Di sini ada sesuatu yang harus kamu bagaimana kamu harus bisa berjuang keras untuk usaha kamu ya, bagaimana untuk memajukan usaha kamu. Bisa jadi seperti itu yang punya usaha sendiri. Terus jadi kamu lagi bener-bener bagaimana kalau saya lihat jadi kamu itu penghasilannya tetap lumayan tahun ini, tetap bagus, keuangan kamu tuh bagus. Cuman kayak seperti kamu tuh mengisi air yang bocor, tong yang tempat yang bocor gitu. Jadi harusnya kamu tuh punya banyak uangnya terkumpul ya, bisa investasi tahun, tapi kamu tidak bisa karena banyak hal yang terjadi di luar kendali kamu tuh. Jadi kamu tuh benar-benar bagaimana kamu menjadi orang yang tetap bertahan dengan kondisi ini, kamu bersabar, kamu bagaimana membawa diri kamu tuh menjadi orang yang tetap tabah menghadapi ini, tetap survive. Itu benar-benar perjuangan kamu tahun ini untuk agar kamu tetap bisa menghadapi hidup dengan baik dan ikhlas ya. Karena apapun yang terjadi, jika kamu gede ternyata untuk orang lain, berarti memang Tuhan masih bagaimana melatih keikhlasan kamu untuk menjadi seseorang yang berjiwa besar. Bisa jadi kadang memang kamu sebagai tangan Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu adalah seseorang yang mungkin mampu, seseorang yang punya kekuatan untuk menghadapi itu, menjalani itu ya, karena tidak semua orang itu bisa menjalani hidup dengan penuh pengorbanan seperti itu ya. Jadi maaf anak saya berisik. Jadi kamu itu kayak banyak berkorban, tapi ini saya lihat memang ada aura putih yang mungkin Tuhan tuh mengajarkan kamu sesuatu hal yang luar biasa, mengajarkan kamu hal-hal yang belum kamu pelajari selama ini. Di tahun ini benar-benar hikmahnya banyak sekali ya untuk spiritual kamu. Bagaimana yang sudah menikah ada Impatience dan ada King of Cups. Jadi untuk kalian berdua yaitu tadi di kehidupan kalian berdua tuh tetap bagaimana agar yaitu kalian benar-benar menjadi seseorang yang bisa menghadapi
permasalahan yang mungkin dari suami atau dari keluarga istri ya. Jadi kamu harus bisa memaafkan hubungan kalian berdua, memaafkan suami kamu atau istri kamu, pasangan kamu di sini ya. Jadi kamu benar-benar menjadi orang yang harus jadi kamu harus mendengar kata hati kamu, jangan mendengar logika kamu. Jadi untuk masalah kalian berdua, bagi yang menikah, apapun yang terjadi di kalian berdua, ingat bahwa kalian harus bisa saling forgiveness, saling memaafkan, saling menerima apa adanya. Terus apapun yang terjadi harus menerima, legowo. Kalian harus tetap saling mendukung. Tidak boleh di sini terus kalian meninggalkan kehidupan kalian itu hanya karena masalah yang sebenarnya bukan masalah kalian. Jadi yang ada di keluarga ini, keluarga kalian ini memang untuk bagaimana Tuhan ingin menaikkan kualitas hubungan kalian lagi ke tahap yang lebih baik. Memang agak berat hubungan kalian karena ada masalah-masalah yang di luar keluarga kalian yang harus kalian hadapi. Dan memang mungkin Tuhan menginginkan suatu hal yang bagaimana kalian tuh yang bisa membantu di masalah ini ya. Ada permasalahan di sekitar keluarga kalian ya, yang mungkin bukan keluarga intern. Oke, bagaimana yang single? Kamu ada water violet ya, terus ada ten of pentacles. Jadi kamu tuh lagi yang single lagi berbunga-bunga ya tahun ini tuh. Ada sesuatu hal yang terjadi. Kalau saya lihat auranya itu kayak ada aura cinta. Kamu akan mendapatkan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Mungkin kamu akan mendapatkan cinta kamu di tahun ini, atau kamu bisa jadi masuk ke jenjang. Kamu bisa kalau kalian sudah berpacaran nih, kamu bisa masuk ke jenjang lebih serius lagi. Karena tahun ini kayak auranya violet gitu ya, bagus untuk hubungan kalian lebih baik lagi. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Ada ahli tafsir agam di sini ya, ada rock water. Jadi kalian tuh benar-benar harus bersabar dengan kondisi kalian. Jika kalian sakit atau ada masalah, jangan terlalu dipikir. Malah jadinya, jadi kalian harus seperti air, benar-benar menerima apapun itu, yaitu dengan bagaimana kamu bisa menerima masalah ini. Memang ini yang diberikan Tuhan untuk saya dan nggak mungkin saya tuh tidak dapat pertolongan. Jadi jangan dipikir sampai parah sehingga kamu menjadikan badan kamu tuh sakit, capek, lelah. Jadi saya lihat tuh kamu sebenarnya ada ketidakpuasan dalam hidup kamu sehingga kamu tuh mikirnya terlalu berat sehingga kamu sakit. Jaga pikiran kamu dan hati kamu ya. Oke, selanjutnya 24 April ya, karir dan keuangannya. Ambil 4 kartu langsung. Kartu tarotnya bagaimana karir dan keuangannya. Ambil 3 kartu. Terus bagaimana cintanya? Single, yang kesehatannya. Bentar. Oke, 24 April bagaimana karir dan keuangannya. Ada red chestnut. Oke, saya berikan dulu red chestnut dan bagaimana auranya 24 April ya. Jadi kekhawatiran kamu yang berlebih itu malah bisa membuat kamu sakit. Harusnya dengan kondisi
tahun ini kamu tuh harus banyak-banyak banyak berserah diri kepada Tuhan. Jangan malah permasalahan yang ada tuh bikin kamu semakin khawatir sehingga kamu bisa sakit ya. Karena memang aura tahun ini itu saya lihat untuk keuangan kamu agak merah. Merah itu berarti benar-benar sesuatu hal yang mungkin kayak kamu tuh di zona-zona tidak aman gitu. Nah, di sini ada di Hermit, kamu itu harus minta pertolongan pada Tuhan. Ada sesuatu hal yang harus kamu tuh mendekat sama Tuhan ya, benar-benar kamu mendekat terus, berdoa terus. Karena apa? Karena di situ kamu akan menemukan banyak hal. Sebenarnya kamu tuh sudah punya banyak hal yang bisa kamu kembangkan untuk usaha kamu, atau jika kamu kerja di sebuah menjadi karyawan, kamu tuh punya kemampuan yang banyak yang perlu kamu kembangkan. Cuman kamu terlalu stres, terlalu banyak khawatir dengan pekerjaan kamu, yang khawatir kamu tuh terlalu berlebihan. Banyak hal yang kamu takutkan yang memang sebenarnya tidak perlu kamu takutkan gitu ya. Karena di sini saya lihat kamu tuh sebenarnya kalau kamu nanti bisa minta, dia kan urut ya, kartu kedua, kartu ketiga. Jadi kalau kamu tuh bisa balance ke atas ya, bagaimana kamu mendekatkan diri sama Tuhan, kamu akan ada dalam hidup yang balance lagi, seimbang lagi. Jadi kalian akan banyak menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Kelihatannya mungkin zona merah, kayak ibarat orang Jawa tuh kayak tahun itu kayak tahun ketar-ketir gitu ya, tapi ternyata kamu tuh bisa aja terselesaikan masalah itu setiap tahap, setiap apapun yang kamu masalah yang kamu hadapi itu terselesaikan aja, tiba-tiba banyak sekali pertolongan. Jadi tahun ini agar keuangan kamu stabil, bagaimana kamu bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, bisa baik-baik sama Tuhan. Yang mungkin selama ini kamu kurang dekat sama Tuhan, coba kamu berdoa dengan baik. Ibadah yang mungkin biasanya kamu tinggal lebih kamu rutinkan ya. Jadi tahun ini tuh kalau seluruh orang tuh harus dipastikan memang banyak mendekat kepada Tuhan, biar tidak terjadi sesuatu yang mungkin di luar kendali kita, yang mungkin kita tidak bisa menghadapi, sehingga kita biar tetap di jalan yang lurus gitu. Bagaimana dengan hubungan kalian? Ada Star of Bethlehem ya, tetap ada The Lover di sini. Jadi kalian tuh saling mencintai, kalian tuh bisa saling apa-apa tuh, kalian tuh menjadi benar-benar seperti teman. Kalian tuh berdua tuh bisa saling seperti punya sistem yang bagus di hubungan kalian. Tetapi di sini kalian juga bagusnya di sini saya lihat hubungan kalian itu terus ya, dengan salah satu dari kalian tuh spiritualnya bagus, sehingga bisa ada keseimbangan di antara hubungan kalian. Dengan masalah sebanyak seperti ini pun kalian tuh masih tetap terlihat adem ayem, walaupun mungkin banyak menghadapi permasalahan, karena kalian lebih itu tadi pendekatan diri kepada Tuhan tuh bagus. Jadi di sini bisa ada keseimbangan di antara hubungan pernikahan kalian tuh, tidak begitu banyak chaos walaupun perbanyak permasalahan. Itu bagus sekali. Bagaimana dengan yang single ya, ada Hornbeam dan Knight of Swords. Harus banyak berjuang nih tahun ini ya. Mungkin bagi yang single kok belum ketemu jodohnya ya, mungkin kamu tuh harus bisa merubah kebiasaan kamu. Mungkin biasanya satu hal, mungkin kamu biasanya introvert, terlalu menutup diri, kurang bertemu dengan teman-teman. Coba kamu rubah, kamu hubungi teman-teman lama kamu, silaturahmi lagi, bisa jadi begitu. Atau kamu kurang berdoa pada Tuhan tentang jodoh kamu. Selama ini kamu terlalu ya sudahlah, jodoh itu pasti datang gitu. Jodoh itu sama dengan rezeki, jadi perlu diminta. Apapun agama kalian tetap harus minta pada Tuhan bagaimana jodoh yang baik, jodoh yang memahami kamu, yang bisa sejiwa ya. Sejiwa itu adalah kalian pasti hampir sama. Maksudnya kalau kamu baik pasti dapat orang baik. Kamu mungkin orangnya pekerja keras, pasti suami kamu juga pekerja, maksudnya juga begitu. Orangnya kamu juga nggak tegaan, biasanya suami juga punya gitu. Jadi benar-benar kalian tuh selaras sehingga hubungan kalian tuh baik. Jadi juga itu perlu diminta. Jangan hanya lempeng aja terus kamu hanya pulang kerja di dalam kamar lempeng diem, jodoh pasti datang. Juga tidak seperti itu. Kita
apa ya, kita tuh perlu ikhtiar juga. Jangan terus tidak bisa, kita hanya bisa memang ada satu saat mungkin kalau kalian sudah berusaha berjuang, coba berjuang berdoanya, doa yang kenceng setiap hari, minta restu ke orang tua agar didekatkan jodohnya. Bagaimana kesehatannya? Ada Elm dan ada Devo. Tahun ini hati-hati, auranya nggak bagus, banyak menguras emosi. Jangan sampai kalian tuh emosinya berlebih sehingga punya darahnya naik sehingga karena serak darah tinggi misalnya gitu, atau karena banyak godaan-godaan di sekitar kehidupan kamu jadi kepikiran stres, akhirnya kamu tuh kena asam lambungnya. Jadi coba apapun yang terjadi ya benar-benar jaga kesehatan, jangan dibuat stres dengan masalah yang ada. Walaupun setiap hari itu chaos di lingkungan kamu, misal kamu tetap harus keep calm, jadi tetap tenang, tetap bagaimana kamu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa pakai masker kemana-mana ya, karena saya lihat auranya gelap banget, bisa jadi kamu akan kena sakit tahun ini ya. Oke, selanjutnya 24 Mei. Oke, 24 Mei ya, 24 Mei. Satu kartu untuk mewakili karir dan keuangan, satu kartu untuk hubungan kalian yang couple, single, dan kesehatannya. Sampai 3 kartu. Sambil satu kartu untuk yang couple. 24 Mei ya. Sambil yang single, lalu kesehatannya. Oke. Ada white chestnut ya di sini. Kebalik, white chestnut. Oke, saya lihat auranya dulu 24 Mei. Tahun ini semua berjalan dengan mudah, baik-baik saja ya. Saya lihat dari aura. Jadi mungkin kalau keuangannya mungkin rezeki yang kamu inginkan belum yang besar seperti ekspektasi kamu ya tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tuh hanya rezeki kamu tuh hanya cukup untuk mengangkat beban-beban kamu yang berat, terus seenggaknya tuh kalian masih bisa bernafas dengan lega gitu ya. Terus nah di sini kamu harus menjauhkan keinginan-keinginan yang bisa menguras keuangan kamu tuh lebih banyak. Maksudnya gini, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar jalur karena kamu ingin tambahan rezeki. Lakukan rezeki yang kerjaan yang benar-benar tetap halal, yang memang pekerjaan yang kamu punyai ya. Jadi jangan sampai kamu tergoda untuk sesuatu hal yang tidak baik, karena di sini ada tanda-tandanya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kamu ikut sesuatu hal yang mungkin ingin menghasilkan sesuatu yang besar, itu sesuatu yang tidak baik. Jadi hindarkan hal-hal yang tidak baik, dan di kerjaan kamu juga jangan sampai kamu terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Di sini tahun ini memang tahun bagaimana Tuhan ingin menguji bagaimana kamu itu memilih jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Jadi ada dua pilihan seperti itu yang saya duduk ya. Jadi benar-benar memang tahun ini menguji bagaimana keimanan kamu, tentang keyakinan kamu sama Tuhan, dengan kondisi keuangannya mungkin lumayan
kurang untuk hidup kamu ya. Kamu mengalami banyak hal tahun ini yang sangat berat, jadi benar kamu tuh pingin berdamai dengan hidup kamu, tetapi di sini saya lihat memang aura kamu tuh kurang dekat sama Tuhan. Jadi lagi-lagi kenapa saya selalu di setiap video saya pasti mengingatkan kita harus lari ke sama Tuhan, karena saya yakin tidak ada semua orang tuh punya kehidupan yang indah seindah film dongeng ya, seindah dongeng. Pasti mereka menghadapi permasalahan sangat berat, ada yang mereka ceritakan, ada yang mereka sembunyikan. Mereka menghadapi banyak hal yang berat, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang survive every time, every day, all the time, keseluruhan kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa survive setiap hari, itu hal yang luar biasa. Kita bertahan, tetap bagaimana kita percaya sama Tuhan, bertahan menjadi orang yang tetap amanah, itu yang bagaimana jihad kita. Dan yakinlah bahwa sesuatu yang kamu lakukan itu jika ada perlu dengan kebaikan, pasti Tuhan akan berikan pertolongan juga. Jadi jangan apatis ya, jangan sampai kamu tidak percaya lagi dengan Tuhan dengan kondisi-kondisi ini. Jadi tetap kamu harus lari dengan Tuhan, tetapi kalau lari dengan Tuhan ya begitu, harus penuh dengan kesabaran, keikhlasan, legowo, berbesar jiwa dengan apapun yang terjadi pada kamu, mengalah seperti itu, karena Tuhan akan sayang dengan orang-orang seperti itu, bukan orang-orang yang menaikkan egonya ya. Bagaimana dengan cinta? Ada honeysuckle dan ada the devil, setan. Oke, untuk hubungan kalian ada gangguan tahun ini, gangguan yang luar biasa. Bagaimana menguras air mata ya, seolah-olah jadi kamu gini, apapun yang terjadi di hubungan pernikahan kalian, stop untuk melihat ke belakang, tapi kamu harus melihat ke depan. Apapun yang terjadi di pernikahan kamu itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, walaupun sulit ya. Kamu mungkin harus meninggalkan semua hal ini yang mungkin sangat berat, terus sesuatu hal yang mungkin terjadi banyak menyakiti keluarga kamu, tetapi ini adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi, kenyataan yang harus terjadi, yang harus kamu hadapi. Dan ini mungkin apapun yang terjadi tahun ini untuk hubungan kalian, jika memang terjadi sampai perpisahan atau tidak ya, itu adalah mungkin hal yang terbaik untuk pernikahan kalian, agar kalian tidak bisa saling menyakiti satu sama lain. Bagaimana dengan yang single? Ada Pine dan ada Six of Wands. Sebenarnya untuk jodoh kamu tuh sebenarnya mudah sekali dapat banyak orang yang suka sama kamu ya sebenarnya. Cuman kamu itu kayak terlalu pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih begini ya. Kamu tuh harus kamu harus bisa menerima banyak kemungkinan yang bisa untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Maksudnya mungkin jodoh itu tidak harus seperti sesuai ekspektasi kita ya, harus mungkin tampan, misalnya perempuan tampan, tinggi, hidung mancung, not like that. Jodoh itu biasanya adalah seseorang yang mungkin tidak seperti tipe kita, tetapi dia tuh banyak menerima kita apa adanya. Dia memahami kita, menyayangi kita dengan penuh ketulusan dia. Kadang tuh kalau hubungan yang indah itu adalah hubungan yang saling memahami satu sama lain, bagaimana tidak menekan, tidak ingin menjadikan kamu seseorang yang lain dari orang lain. Jadi benar-benar kamu itu menjadi kamu sendiri, tidak dipaksakan. Hubungan kalian itu benar-benar bisa menerima satu sama lain, bisa menerima kekurangan masing-masing. Cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Cinta kalau mungkin pandangan pertama, kita karena suka karena orang itu tampan, cantik, biasanya sih hanya sekilas, itu hanya fata morgana. Tetapi kalau hati kita yang mengatakan, getaran itu yang bilang, itu biasanya cinta yang murni ya, penuh dengan ketulusan. Jadi gunakan hati kamu, jangan gunakan logika kamu. Oke, bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Ghost dan ada Page of Swords. Jadi tahun ini kalau saya lihat kesehatan masih masih hanya butuh relax, punya istirahat gitu aja. Kalau keseluruhan kamu masih
Prosentasenya masih 77 ke atas, cuman kayak gampang-gampang sakit gitu ya, nggak sakitnya yang masih ringan-ringan, mungkin tenggorokan atau mungkin radang ya, radang tenggorokan, panas, pusing, flu seperti itu ya. Berarti di sini kamu jangan capek-capek. Oke, selanjutnya 24 Juni ya. Bagaimana dengan karir? Lalu pasangan yang couple, pasangan yang single, dan kesehatannya. Saya kocok kartu tarotnya. Oh ya, ini saya pegang gini kameranya biar enggak. Ambil 3 kartu ya, bagaimana keuangannya. Oke, dan bagaimana kesehatan. Oke, saya selonjor dulu. Nah, ini saya dengan duduk di bawah ya. Kartu pertama ada Wild Rose. Tahun ini mungkin banyak kamu kayak marah gitu ya. Untuk mencari rezeki aja kayak sulit, terus menguras emosi, terus banyak hal yang terjadi mungkin. Kayak kamu itu ingin kayak capek gitu ya, merasa capek kamu bekerja, merasa capek kamu dengan usaha kamu yang mungkin tidak berjalan lancar tahun ini. Kamu di kerjaan kamu juga banyak mengalami kendala yang mungkin menguras emosi ya. Kerjaan begini tidak benar, begitu tidak benar, padahal kamu sudah bekerja maksimal. Oke, tahun ini ada 3 of Wands, ada the Lovers, dan ada the Devil. Ya, memang tahun ini kayak kamu tuh hidup di kerumitan ya, bagaimana di lingkungan yang sangat rumit, kayak ricuh yang mungkin tidak nyaman, sehingga kamu cari uang juga tidak tenang. Usaha sendiri juga mungkin banyak hal yang secara psikologis tuh mengganggu pikiran. Harusnya kerja tuh pengennya tenang, damai, tapi kayak pikiran tuh banyak, terus setiap hari yang mengganggu hidup kalian di tahun ini ya. Jadi begini, kamu tuh butuh bagaimana kamu sharing dengan seseorang yang lebih baik. Misalnya kamu punya menjadi seorang karyawan, jangan langsung kamu tuh ingin mengundurkan diri. Harusnya kamu selesaikan dulu bagaimana kamu mencari solusi. Kamu harus berjuang dulu. Sebagai seorang manusia tuh kita wajib untuk mengusahakan apa yang di depan mata kita. Jadi gini, pada saat kita masalah, kita tidak boleh langsung menyerah. Bagaimana kita itu sebagai manusia itu kelebihannya dari makhluk lain, karena manusia itu bisa menyelesaikan masalah yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dihandle makhluk lain. Itu manusia itu bisa. Jadi kamu mungkin seolah-olah tidak bisa menyelesaikan masalah kamu ingin keluar dari kerjaan kamu ingin kerjaan kamu ini kok gak maju-maju misalnya gitu, itu jangan sampai kamu mundur. Kalau kamu maju terus pantang mundur, ada sesuatu yang indah nanti. Ada sesuatu yang kamu inginkan tuh terjadi, ternyata di luar dugaan kamu, malah kamu tuh mengalami hal-hal yang luar biasa. Kayak kamu tuh menggapai yang kamu inginkan, yang mungkin seolah-olah kamu selama ini tidak bisa. Kamu ternyata karena kamu tuh punya tadi ya, tetap gigih, tetap kamu itu nggak menyerah dengan kondisi yang ada, kamu tetap positive thinking, dan gangguan-gangguan itu akan hilang. Tetapi ada banyak cinta dari Tuhan yang akan turun pada kamu, kemudahan untuk kamu di tahun ini. Walaupun mungkin untuk mencari uang tahun ini kamu agak bagaimana banting tulang, bekerja keras secara pikiran juga jiwa kamu ya. Jadi tahun ini kamu harus bisa melawan diri kamu untuk terus semangat. Bagaimana dengan yang pasangan yang couple ya, ada Rock Rose dan ada King of Wands nih. Sama ya dengan kehidupan kamu itu
Jadi ada banyak amarah yang kamu tuh mengalami di hubungan kalian, mengalami kepanikan, mengalami kerumitan dengan banyak situasi. Kamu ingin kembali, kamu ingin keluar dari tanda, bagaimana kamu mengatasi masalah yang sangat rumit, emergency, terus suatu hal yang pokoknya complicated lah intinya. Di sini ada King of Wands. Jadi kamu tuh sebenarnya, kalian berdua, hubungan kalian tuh salah satu harus bisa menjadi seseorang yang bisa mendorong semangat pasangannya. Jangan sampai malah merusak, hati. Jadi pada saat satunya down, harusnya satunya juga bagaimana membangun spirit. Jangan terus down terus akhirnya malah ini ditekan. Ini akan malah hancur nanti. Malah nggak akan, hubungan kalian tuh, rumah tangga kalian nggak akan harmonis. Malah nggak karu-karuan gitu ya. Malah chaosnya malah berlipat ganda. Dengan tahun ini aura kalian tuh merah hitam tuh banyak, aura-aura kemarahan tuh banyak. Coba diminimalisir dengan cara lebih, rendah hati. Coba di slow kamu untuk, cooling downnya itu dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin bisa jadi dengan puasa, atau dengan di puasa itu untuk semua agama saya pasti tahu ada ya, mungkin beribadah. Jadi puasa itu lebih banyak mengendapkan emosi. Jadi mudah sekali pada saat kamu marah atau capek, lagi sumpek, sedih, coba dibuat puasa, minta pertolongan sama Tuhan untuk diberikan kemudahan penyelesaian, hidup di tahun ini. Jadi biar mendapat banyak pertolongan dari Tuhan dan banyak kemudahan, biar hubungan kalian itu tetap harmonis ya, tidak terus ada pertengkaran seperti ini. Bagaimana dengan yang single? Ada Honeysuckle ya, dan The King of Cups. Oke. Kamu butuh seseorang ya, mungkin tahun ini kamu tuh sudah butuh seseorang untuk menemani kamu, untuk membimbing kamu, untuk menemani kamu hidup. Maksudnya gini, kamu tuh sudah jangan lihat ke belakang. Sebenarnya kalau kamu ingin cepat mendapatkan jodoh, coba lebih membuka hati bahwa di sini sebenarnya ada seseorang yang luar biasa, malah di luar ekspektasi kamu tuh, yang bisa membahagiakan kamu. Kamu jangan terlalu melihat ke belakang. Jadi look forward. Jadi kamu tuh move forward. Jadi kamu harus bergerak ke depan. Dan jadi terus jangan keinget mantan terus, benar mantan itu menyakiti kamu. Jadi lebih kamu harus membukakan diri kepada orang lain. Jadi intinya bagaimana kamu bisa lebih membuka diri kamu untuk orang lain. Karena sebenarnya saya lihat ada orang yang hebat, ada orang yang bagus untuk kamu, yang sudah mencintai kamu sudah lama, cuman kamu nggak peka. Itu orangnya sangat baik. Oke, bagaimana dengan sehat kamu? Ada fine ya, ini ada ini Nine of Wands. Tahun ini kalau saya lihat auranya 24 Juni di daerah tenggorokan, kepala ya, terus punggung, hati-hati, terus kaki pinggang. Kamu banyak capek, coba lebih diistirahatkan, dan mungkin jangan stres, terus perbanyak minum air putih. Oke, selanjutnya 24 Juli ya, bagaimana dengan keuangannya dan karirnya. Ada Rock Rose. Nah, saya lihat auranya dulu 24 Juli. Jadi coba kamu meninggalkan kepanikan kamu, meninggalkan bagaimana kerumitan dalam hati kamu yang sekarang tuh dominan di jiwa kamu tahun ini ya. Jadi kamu kayak banyak hal yang membuat kamu itu kayak naik darah gitu, marah pada diri sendiri, marah pada kondisi, berarti di sini menunjukkan bahwa kamu kayak marah pada hidup kamu. Berarti kamu marah pada sang pencipta dong ya. Nah, kartu kedua ada the Hierophant. Di sini itu bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang pendoa yang baik. Jadi kamu tuh harus dengan kondisi seperti ini, jangan terlalu chaos sampai akhirnya kamu dengan terlarut dengan kemarahan kamu,
Jadi kamu dengan kondisi mungkin keuangan yang tidak stabil, kurang baik tahun ini, sehingga kamu tuh kayak capek, apa ya, mengeluh, gimana ya, kamu tuh sebenarnya stres gitu loh, harus memenuhi kebutuhan banyak tapi hasilnya begini. Jadi kamu kayak karena di sini nih kamu tuh selama ini kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi sampai ada The Hierophant, ada The Hermitnya, ada The Hermit di sini, terus ada Three of Pentacle. Memang rezeki kamu tuh kayak nggak cukup tahun ini, berat, kamu masih berat. Harusnya kamu memenuhi kebutuhan 10, ternyata yang kamu dapatkan hanya untuk cukup untuk memenuhi 3 kebutuhan. Betapa tidak stres. Nah, di sini kenapa sih aura rezeki kamu kurang tinggi, kurang besar? Karena saya lihat spiritual kamu kurang tinggi. Jadi kamu tuh kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu tuh kurang berpasrah diri sama Tuhan. Kamu tuh kurang berdoa. Jadi di sini gini ya. Jadi manusia tuh jangan sampai kita sombong terus kita tidak berdoa. Saya yakin kamu juga berdoa, tapi maksud saya begini, lebih kayak istiqomah, lebih kamu khususkan everyday, setiap hari. Ada waktu-waktu dimana kamu tuh harus oke, ini waktu saya untuk berkomunikasi sama Tuhan. Saya harus minta sama Tuhan. Saya harus mengadu sama Tuhan. Jadi saya tuh setiap hari, karena saya agama Islam, karena saya tahu permasalahan saya itu juga banyak, dan saya akan menghadapi ini sampai saya menghadap pada Tuhan. Jadi saya tuh sampai setiap hari bagaimana jangan sampai saya meninggalkan sholat malam saya, walaupun hanya 2 rakaat mungkin, tapi saya itu harus istiqomah karena saya punya mimpi, saya punya cita-cita yang tinggi. Jika cita-cita saya tinggi ini tidak saya dorong dengan doa atau tirakat kalau orang Jawa ya, jadi sampai saya tuh sering puasa sunnah karena untuk mendorong itu, karena saya bukan anak orang kaya, saya tuh hanya seorang anak pegawai negeri ya, yang semuanya harus berjuang sendiri. Jadi karena disitulah kami menghadapi banyak hal di waktu kecil. Setelah kami sekolah, kami benar-benar mandiri keluarga kami. Jadi benar-benar bagaimana cara saya mendorong untuk saya agar cita-cita saya terkabul. Selama ini saya harus selalu minta sama Tuhan setiap hari. Terus saya dorong lagi dengan apa? Oke, saya dorong dengan puasa sunnah, saya tambahin sholatnya sunnah. Terus saya sedekah, saya khususkan ya Tuhan, saya ingin menjadi orang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat di sini berarti saya tuh berkelimpahan rezeki. Biar saya mudah sedekah, saya bisa punya rezeki yang banyak, biar pegawai saya itu tidak selalu mendapat pekerjaan ya. Jadi saya itu benar-benar setiap hari saya mimpi saya itu sangat terlalu tinggi, bahwa someday saya juga harus punya menjadi orang yang bisa sangat berlebih sehingga bisa membantu banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kamu juga harus punya mimpi itu. Kamu punya mimpi itu, tetapi kamu kurang berdoanya. Jadi punya mimpi juga harus sesuai dengan doa dan ikhtiar kamu. Kamu mungkin sudah ikhtiar, ternyata kok gagal terus, padahal aku udah ikhtiar. Doa itu punya kekuatan yang luar biasa, di luar jangkauan akal kalian, akal kita ya. Jadi doa itu benar-benar spirit yang luar biasa, yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Banyak hal yang tidak masuk akal yang di dalam kehidupan kita itu ada, tetapi Tuhan tuh kayak menolong terus, padahal kita tuh banyak tidak baiknya menjadi hamba Tuhan. Jadi di sini kamu harus banyak bersyukur. Tuhan tuh masih sayang sama kamu, masih baik sama kamu, masih bisa bernafas, masih bisa makan. Jadi apapun yang terjadi tahun ini, dekatkan diri sama Tuhan. Ingat Tuhan tuh maha baik. Bagaimana dengan hubungan couple? Ada The Hermit, ada Fine di sini ya. Jadi kamu tuh ini sama The Hermit. Hubungan kalian harus bagaimana kalian saling membimbing satu sama lain ke arah yang baik. Jadi dengan kondisi seperti ini, salah satu harus mengarahkan, tapi dengan cara yang baik. Seperti ini tadi ya, bagaimana seorang ibu dengan anaknya. Jadi kalau suami atau istri mungkin ibadahnya kurang baik, ayo dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena beribadah juga tidak mengajak orang beribadah ya, itu juga tidak mudah. Karena itu juga berhubungan dengan hidayah. Jadi kita harus bersabar, atau tunjukkan kita dengan doa dan bagaimana istiqomah kita kepada pasangan kita, bahwa kita tuh sangat istiqomah, kita sangat istiqomah dan tekun dengan kondisi apapun. Kita selalu berdoa sama Tuhan. Tunjukkan dengan cara-cara itu dan doakan, lama-lama dia akan sama Tuhan akan dibukakan sendiri, seperti itu. Bagaimana dengan single? Ada Page of Pentacles dan ada Seikori.
akan ada anugerah besar untuk yang single. Tahun ini mungkin kamu akan mendapatkan seorang istri atau suami, atau mendapatkan pacar yang lama sekali sudah kamu nantikan, insya Allah. Jadi kamu akan menemukan seseorang yang luar biasa tahun ini. Ada the King of Cup, the King of Pentacle ya, maaf keliru saya ngomongnya. Dan ada agrimony. Bagaimana kesehatan kalian? Saya lihat tahun ini hati-hati dengan virus corona ya, karena auranya agak-agak tidak bagus. Jadi kemana-mana pakai masker, mau dari mana-mana cuci tangan, mandi kalau bisa, ganti baju ya untuk 24 Juli. Be careful ya, virus corona itu benar-benar ada, tetapi tidak yang mematikan sebenarnya, cuman kita tuh harus jaga-jaga karena dia itu cepat sekali menular sepertinya gitu. Jadi kalau kita yang sudah punya penyakit dalam itu yang lebih berhati-hati. Jadi kalau bisa kamu banyak olahraga yang mengeluarkan keringat ya, biar virus-virus sudah bisa nempel. Oke, selanjutnya 24 Agustus ya, bagaimana karirnya? Oke, ada fine ya tadi. Terus ini ada 5 of Swords, ada 10 of Cups, dan ada Knight of Pentacles. Tahun ini di awal tahun mungkin kamu menghadapi kamu itu harus menggunakan banyak skill kamu untuk tahun ini ya. Bagaimana kamu bisa menemukan tahun ini tuh sebenarnya tahun yang sinarnya bagus untuk kamu, cuman kamu perlu penuh perjuangan untuk bagaimana kamu meraih ke titik itu. Jadi misalnya kamu punya usaha sendiri, tahun ini bagus. Jadi misalnya kamu punya ide apa, cepat kamu keluarkan, kamu usahakan. Jadi insya Allah akan ada sesuatu apa yang kamu inginkan. Mungkin walaupun tidak semua yang tercapai, tapi ada titik terang untuk usaha kamu atau untuk pekerjaan kamu. Jadi terlihat juga bahwa rezeki mungkin belum besar, tetapi kayak ada kamu buat jalan untuk kamu di tahun-tahun depan. Jadi kamu tuh kayak membuat jalan tahun itu, kayak kamu masih membuat jalan, masih bagaimana kamu membimbing diri kamu untuk membuat membuat jalan dan tempat untuk rezeki kamu untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi bagus sekali dan kamu terus begitu. Jadi keluarkan skill kamu, jangan mau menyerah, pantang menyerah, terus berusaha, gigih, nggak usah didengarkan apapun. Mungkin kadang usaha kamu ada kegagalan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu, tapi kamu terus maju ke depan, kamu akan meraih apa yang kamu cari tahun ini. Jadi rezeki kamu juga tidak buruk-buruk amat, walaupun mungkin belum sesuai ekspektasi, tapi you got it. Jadi kamu tuh berhasil, kamu mendapatkannya gitu ya. Jadi semangat, terus semangat, apapun yang kamu ide kamu keluarkan semua, keluarkan terus semua ya. Terus bagaimana dengan yang menikah? Ada ini ya, si Kori, terus ada Two of Pentacles. Jadi seperti yang saya lihat bahwa kehidupan kalian tahun ini tuh masih seimbang, masih balance, malah kamu tuh banyak berkah dari Tuhan. Bisa jadi kamu tuh punya usaha itu tadi, kamu mendapatkan jalan dari Tuhan untuk tempat rezeki kamu di tahun-tahun depan, untuk masa depan kamu. Bisa jadi yang belum hamil, bisa jadi kamu dapat anugerah yang, jadi anugerah itu yang tidak akan kamu dapatkan setiap tahun. Jadi mungkin yang belum hamil bertahun-tahun, bisa jadi kamu hamil tahun ini. Jadi banyak anugerah yang mungkin luar biasa, momen spesial tuh di tahun ini. Dan keseimbangan hubungan kalian tuh bagus karena kalian lagi saling support satu sama lain untuk bagaimana membina rumah tangga kalian untuk menjadi istana yang kokoh. Bagaimana dengan single? Ada agrimony dan ada Nine of Cups ya. Jadi kamu terlalu enjoy dengan kesinggelan kamu ya. Kamu harus segera memilih seseorang. Jadi kamu banyak yang deketin tahun ini tuh, cuman maaf ya, kamu tuh
banyak yang ngedeketin tahun ini. Jadi kamu benar-benar sudah memulai memilih mana yang cocok dengan hati kamu, karena kamu tuh butuh kedamaian, kamu butuh seseorang yang mendamaikan kamu, yang memahami kamu. Jadi pasangan hidup tuh hanya bukan untuk hanya apa ya, maaf, buat seks ya misalnya, bukan itu. Jadi hidup itu sebenarnya untuk bagaimana kita bisa mempunyai teman seumur hidup, dimanapun berada, di setiap waktu kita punya teman untuk kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Pasangan hidup itu sebenarnya seperti itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang luar biasa sampai kita nanti menghadap. Jadi kamu butuh seseorang yang memahami kamu. Jadi coba beberapa orang yang mendekati kamu itu cari yang paling tulus, jangan melihat dari tampang atau ini ya, bagaimana perilaku mereka, bagaimana menghargai kamu, menyayangi kamu dengan baik ya, dengan perilaku yang dengan akhlak yang baik lah, kamu pasti bisa merasakan. Jadi sudah waktunya kamu untuk memilih. Oke, bagaimana kesehatannya ya? Kesehatan ada chestnut bud dan ada ini six of swords. Jadi ada sesuatu yang harus kamu rubah untuk hidup kamu biar kamu tuh sembuh. Mungkin selama ini kamu sakit-sakitan karena kamu memang kurang kayak apa ya, terlalu banyak makan berlemak, kurang sesuatu yang bernutrisi tinggi, kurang olahraga. Jadi bagaimana kamu bisa merubah pola hidup kamu agar kamu tidak sakit-sakitan terus, dan merubah pola hidup juga merubah mindset kamu bahwa kalau ingin sehat ya harus olahraga, kalau ingin nggak kena asam urat ya jangan makan ini gitu ya, jangan makan kacang-kacangan misalnya kalau ingin. Jadi benar-benar harus sesuai dengan kondisi tubuh kamu. Jadi benar-benar bagaimana kalian bisa menjaga tubuh kamu itu dengan baik tahun ini. Tahun ini mungkin tahun yang memang sangat berat sehingga menguras banyak pikiran kamu, pikiran kalian ya. Jadi lumayan menguras tenaga dan tidak mudah untuk dihadapi. Jadi kalian tuh kayak gampang sakit-sakitan, gampang stres gitu. Oke, selanjutnya 24 September ya. 24 September ya. Oke, 24 September. Jadi untuk oracle pertama ada Gentian ya. Kamu sudah banyak mengalami apa ya? Pahit getirnya hidup. Jadi kamu tuh kayak sudah melihat bagaimana kepedihan, kekosongan, kesulitan, kesedihan, bagian-bagian hidup yang sangat panjang. Jadi sekarang tuh bagaimana kamu bisa membuat diri kamu itu menjadi seseorang dengan pengalaman-pengalaman kamu yang banyak itu yang luar biasa, sehingga kamu itu bisa membuat kamu tuh jadi kamu tuh kayak menjadi apa ya? Kamu kayak diberi pemahaman yang banyak sama Tuhan sehingga kamu tuh bisa eksis di hidup kamu itu, bisa bertahan dengan hidup kamu itu luar biasa. Jadi nah di sini ada Ace of Pentacles ya, terus ada Ten of Swords, ada the Empress ya. Jadi karena pemahaman kamu yang banyak itu tentang kehidupan sehingga kamu tuh bisa seimbang. Jadi kayak pada saat ada masalah keuangan kamu lagi oke. Kalau saya lihat tahun ini tetap tahun yang rezekinya besar. Tahun ini kamu punya aura yang bagus, rezeki kamu tetap mengalir seperti biasanya, dan tidak terpengaruh dengan mungkin pandemi ya. Kamu tetap bisa fit, cuman ada sesuatu hal yang mungkin kamu tertekan di kerjaan kamu, di usaha kamu. Mungkin ada sesuatu yang bagaimana kamu bisa menghadapi kepahitan itu, menghadapi ketidakadilan atau menghadapi ketidaknyamanan di pekerjaan kamu itu luar biasa. Kamu harus bagaimana menahan itu, bahwa memang hidup itu ya seperti ini, jadi penuh dengan banyak hal yang di luar keinginan kita ya, yang ada di hadapan kita tuh banyak hal yang mungkin membuat kita sedih. Bagaimana kita bisa membuat jiwa kita tuh bisa selalu melihat itu tuh sebagai kayak pemberian dari Tuhan untuk kita bagaimana membaca, mempelajari banyak hal, untuk mempelajari hidup ya. Di situ adalah banyak pelajaran-pelajaran hidup yang dikasihkan sama kita untuk kita menjadi orang yang lebih tough lagi, sehingga kamu tuh bisa menjadi seseorang yang luar biasa bijaksana untuk menghadapi hidup kamu.
rezeki kamu gede, tetapi saya lihat memang auranya di sini mungkin ada banyak hal yang harus kamu tolong, ada seseorang yang membutuhkan bantuan kamu, butuh uluran tangan kamu, karena memang banyak kondisi orang yang memang benar-benar saat ini mengalami banyak kesulitan ekonomi. Mungkin di situ Tuhan ingin berikan kamu berkah ya, dengan cara kamu mengulurkan tangan kamu pada orang lain. Jadi saya lihat memang auranya bagus tahun ini, secara spiritual kamu semakin baik, semakin meningkat, semakin dekat sama Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kalian, Rock Rose dan The Wheel of Fortune? Jadi Rock Rose di sini mungkin ada kericuhan yang ada di hubungan kalian ya. Ada hubungan yang mungkin kamu bagaimana bisa kalian di sini saya lihat bisa meninggalkan penyelesaian yang ada di keluarga kalian itu sangat chaos, sangat rumit ya. Tetapi tahun ini kayak ada sesuatu perubahan yang sangat signifikan, yang bisa kayak seolah-olah itu kalian tuh ingin mau berpisah aja, ternyata tidak. Banyak hal yang terjadi sehingga itu kalian malah semakin berbalik arah, sehingga semakin cinta, semakin kayak masalah-masalah yang di tahun kemarin membuat kalian tuh kayak bertengkar luar biasa, tapi tahun ini kayak kalian tuh kayak bener-bener bisa kembali, bagaimana mengembalikan cinta yang dulu hampir hilang itu bisa kamu kembalikan di tahun ini. Jadi ada perubahan yang sangat bagus di hubungan kalian, lebih harmoni lagi dan lebih kuat lagi cinta kalian di tahun ini. Terus bagaimana dengan yang single, ada agrimony dan ada eight of wands ya. Jadi di sini sudah waktunya kamu itu tadi eight of wands. Di sini tuh kamu sebenarnya sudah ada seseorang yang mungkin cocok sama kamu, yang bisa mengimbangi kamu, cuman kamu tuh masih lihat ke belakang terus, belum lihat ke depan. Jadi kamu tuh kayak masih teringat masa lalu kamu. Kesempatan tidak datang dua kali ya. Seseorang yang baik yang mencintai kamu terus itu juga tidak datang dua kali. Kadang pada saat dia menawarkan cinta untuk kamu di saat itu, mungkin Tuhan ingin memberikan suatu anugerah. Jangan kamu tolak jika ada orang yang mencintai kamu sudah lama dan tiba-tiba melamar kamu, mengajak kamu nikah. Kamu terima, karena dia adalah orang yang akan bisa membagikan kamu nanti dunia dan akhirat. Saya lihat auranya bagus. Bagaimana dengan kesehatannya, ada eight of cups dan ada chestnut bud ya. Bener-bener lagi bagaimana bisa gimana ya, tahun ini mungkin kamu butuh banyak istirahat aja sih sebenarnya. Kayak bagaimana bisa membuat kamu damai, bahagia, biar tidak gampang sakit. Jadi pada saat kamu sibuk, capek, apa sih yang buat kamu bahagia? Seperti saya tuh, saya lagi capek, jenuh, ada satu waktu saya buat nonton film bareng suami saya, dengan adik-adik saya, dengan ibu saya ya. Kita berkumpul di rumah nonton film bareng, itu sudah sangat bahagia. Itu cara saya untuk recharge kebahagiaan saya, jadi untuk mengisi kekosongan saya, rasa capek. Jadi semua orang tuh pasti mengalami banyak hal, rasa capek, belum sesuai target, masih harus berjuang lagi, ternyata tidak sesuai ekspektasi, seperti itu, masih terus berjuang lagi. Disitulah kita nanti akan bisa stres. Jadi bagaimana luangkan waktu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Oke, selanjutnya 24 Oktober ya, ada Espan ya, The World ya. Di sini saya lihat auranya 24 Oktober. Kamu itu tidak sendirian. Kamu itu lagi mungkin menghadapi masalah yang banyak ya. Bagaimana keuangan kamu harus mengatasi sendiri. Seolah-olah kamu tuh yang butuh pertolongan untuk menemukan bagaimana sih kamu bisa menghadapi hidup ini dengan mudah, bagaimana sih saya bisa mengatasi masalah-masalah ini. Kamu tuh kayak merasa kamu tuh sendirian, kamu merasa ingin kayak menyudahi semuanya, seolah-olah kamu tuh merasa lelah tahun ini ya, dengan pekerjaan, dengan usaha kamu sudah luar biasa bekerja, tapi hasilnya seolah-olah masih belum sesuai ekspektasi kamu. Di sini kamu tuh bisa di tahun ini adalah tahun spiritual menurut saya untuk kamu. Saya lihat bagaimana kamu bisa dengan kesendirian kamu itu kamu dekatkan diri kamu pada Tuhan, kamu bicara sama Tuhan, kamu baik-baik sama Tuhan. Di situ nanti jiwa kamu itu kayak akan ada recover
dari Tuhan itu kayak kamu lebih strong lagi, kamu lebih pede lagi, kamu lebih optimis lagi, karena kamu tuh sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tuh sudah punya sesuatu yang bisa tinggal kamu kembangkan aja, cuman kamu tuh kadang chaos dengan sendirinya. Kayak pikiran-pikiran yang mengganggu kamu, masalah-masalah yang mungkin kamu tidak bisa menghandle dengan mudah, sehingga seolah-olah tuh kayak kamu tuh tidak mampu menghadapi semua ini. Padahal selama ini kamu mampu menghadapi itu dengan baik. Kamu mampu menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga kamu. Kamu mampu banyak membantu orang-orang dengan kelebihan kamu dan kemampuan kamu. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi yang kamu tuh bisa dengan kerjaan kamu, dengan karir kamu, dengan usaha kamu, kamu tuh bisa menghidupi keluarga kamu dengan baik. Jadi tidak perlu kamu khawatirkan. Kesedihan-kesedihan tidak berujungan, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di otak dan pikiran kamu itu coba kamu tutup dengan banyak berpikir sama Tuhan atau banyak berdoa sama Tuhan, banyak-banyak curhat sama Tuhan. Kamu selama ini masih kurang, kayak mepetnya ke Tuhan kurang, jadi harus dipepet lagi. Bagaimana dengan hubungan kalian berdua yang sudah couple ya? Ada Heather, ada The Fool. Kalian berdua itu dengan permasalahan kalian berdua selama ini yang mungkin agak runyam, agak rumit. Kalian tuh kayak ingin bagaimana sih, sangat ingin menyudahi agar kalian tuh bisa memiliki kehidupan baru yang sehingga kayak cekcok yang selama ini ada, permasalahan yang ada di keluarga kalian tuh kayak kalian tuh merasakan hidup dengan suami tetapi dengan istri tetapi tidak damai, dengan di rumah aja tidak damai. Jadi tahun ini tuh bener-bener kamu pengen kayak menyudahi semua ini dengan cara yang baik. Jadi saya lihat tahun ini kalian berdua kayaknya komunikasinya bagus lagi sama Tuhan, akan diberi anugerah bahwa kalian berdua akan diberikan pikiran dan hatinya itu sama-sama dibukakan sama Tuhan, sehingga kalian tuh bisa sinkron, bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan di tahun ini yang sangat berat itu bisa terbuka dan bisa mendapatkan solusi dari Tuhan. Dan selama ini mungkin kayak tidak ada jalannya, tahun ini insya Allah akan menemukan jalan selama kalian berdua selalu bagaimana tetap menghilangkan masing-masing egonya untuk membuka diri kalian masing-masing, untuk membuka diri agar lebih komunikasi bisa lebih baik. Bagaimana dengan single? Ada Five of Pentacles dan ada Star of Bethlehem ya. Jadi di sini Five of Pentacles kamu tuh kurang berdoa ya. Jadi kurang memohon sama Tuhan. Selama ini kalian merasa kalian tuh broken, banyak broken heartnya. Paling pacaran juga ditinggal cepat putus. Pengen langgeng tapi kok belum mendapat pasangan yang serius ya. Jadi benar-benar kalian kayak di titik lelah di tahun ini. Jadi coba minta ke Tuhan, minta restunya orang tua, baik-baik sama orang tua agar dibukakan jodohnya, biar tidak stagnan seperti ini terus. Karena waktu itu berlangsung terus, kita semakin umur semakin berkurang ya. Kita tetap butuh pasangan hidup yang bisa memahami kita ya. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi kamu harus juga membuka diri, mencari orang yang baik. Jadi minta sama Tuhan, minta doa ibu ya, orang tua, agar bisa mendapatkan seseorang yang baik itu. Jadi coba minta ke orang tua ya doanya. Bagaimana dengan kesehatan Anda? Ada sklerantus dan ada kereta pedang. Tahun ini kamu lagi balance kesehatannya, nggak begitu chaos, karena olahraga kalian juga bagus, makanan kalian juga tidak terlalu berlebih, banyak sayuran. 24 Oktober ini lumayan bagus, jadi nggak, auranya nggak begitu gelap untuk kesehatannya. 24 November. Oke, selanjutnya 24 November ya. Jadi tadi sudah saya kocok. Oke, ini ada Mimulus ya. Terus ada Two of Pentacles, ada Knight of Rods, ada The Judgment. Jadi di sini saya lihat aura dulu. Kamu harus bisa memadukan antara kamu
bagaimana kamu bisa memahami kamu juga orang lain, bagaimana kamu bisa memahami lebih banyak hal kepada orang, lingkungan sekitar, bisa menerima hal-hal yang mungkin tidak mengenakan yang kamu dapatkan. Itu bagaimana kamu bisa bijaksana menerima hal-hal yang berat. Jadi karena usaha kamu di tahun ini mungkin dengan banyak orang, pekerjaan kamu juga bersinggungan dengan banyak orang, jadi memang ide itu sulit untuk sevisi dan semisi. Ya coba kamu lebih terbuka agar kamu bisa jadi pelajari, terima mereka, kritik kesalahan mereka, agar untuk membangun bisa membangun usaha kamu itu lebih maju lagi. Jadi jangan kamu terus terlalu tertutup terus sehingga kamu hanya open untuk pikiran kamu sendiri. Di sini saya lihat kamu tuh butuh keseimbangan untuk mempertahankan eksistensi kamu agar kamu tetap bertahan di pekerjaan kamu. Kamu harus bertahan. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang wise, bijak, menerima apapun sekitar kamu itu dengan legowo. Di sini kamu Knight of Rods, kamu tuh masih banyak belajar ya untuk usaha kamu ini. Kamu masih butuh banyak orang, dan sampai akhirnya kamu itu nanti bisa kok bersama-sama mereka untuk membangun usaha ini dengan baik. Jadi saya lihat bagi yang menjadi karyawan itu dia mungkin agak capek di lingkungan kerjanya ini ya, agak merasakan banyak orang-orang yang kurang baik sama dia, kurang menghargai kerjaan dia. Kalau saya lihat di sini adalah Tuhan tuh kayak ngasih sesuatu, mungkin cambuk untuk kamu lebih keras lagi, menjadi orang yang sangat lebih baik lagi. Tetapi di sini kamu bagaimana bisa menerima itu dengan legowo. Anggap aja kritikan ini sudah dianggap cuek aja gitu. Terus bagi yang usaha sendiri, bagaimana kamu bisa tetap berjuang dengan usaha kamu ini, bertahan dengan apapun yang mereka katakan, tapi kamu terus pantang menyerah ya, sampai akhirnya kamu nanti bisa, tahun ini akan membuktikan pada mereka bahwa kamu itu bisa berhasil. Jadi tahun ini benar-benar tahun bagaimana kamu seperti di perlombaan, bagaimana kamu harus berlari keras untuk mencapai tujuan kamu itu, walaupun kamu harus berkeringat, capek, dan memang hidup ya seperti itu, semua merasakan rasa capek, lelah, terkadang inginnya tuh dapat uang gampang gitu ya, tetapi untuk mencapai ke situ memang kita butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi terus bekerja keras dan jangan patah semangatnya untuk tahun ini. Bagian hubungan kalian ada walnut dan ada justice lagi, jadi sama ya. Yaitu tadi bahwa kalian berdua harus bisa saling open, saling terbuka satu sama lain, saling menerima kekurangan satu sama lain. Jangan egois, jangan merasa benar sendiri, biar kalian itu bisa, rezeki kalian juga mudah di tahun ini, karena kalian tuh harus bisa merubah pola pikir dengan pasangan kamu. Jadi pasangan kamu mungkin tidak bisa berubah terus begini, sudah, kamu yang harus mulai merubahnya, walaupun mungkin memang sangat berat. Tunjukkan dengan kesabaran, dengan diam kamu merubah itu. Bagaimana merubah hidup kalian, kan yang bekerja keras harus kamu, ya sudah. Karena apa? Untuk menunjukkan suatu kebenaran, suatu kesuksesan, bahwa kita itu benar, kita harus menunjukkan proses kita yang sabar dan ikhlas menghadapi si pasangan kita ini. Walaupun apapun yang terjadi, kamu ikhlas untuk mencari nafkah yang mungkin kamu yang harus berjuang keras selama ini. Coba kamu diem, berdoakan, bicarakan, berikan contoh dengan bagaimana cara kamu menghidupi keluarga kamu, bagaimana cara kamu membina keluarga kamu. Jadi lebih memberikan contoh. Jadi harus dirubah pola pikir pasangan kamu itu dengan cara kamu memberikan contoh, dengan jangan dengan beradu argumen ya. Oke, bagaimana yang single? Ada Star of Bethlehem dan ada Page of Wands. Masih terus harus berjuang, berdoa harus ditinggikan ya, karena di sini saya lihat kalau Star of Bethlehem di yang pertama ini berarti kamu tuh kamu mungkin kurang bisa melupakan sakit hati atau punya trauma. Di sini kamu harus benar-benar mempasrahkan diri kepada Tuhan untuk membuka sesuatu yang baru, membuka pintu baru untuk hidup kamu.
Jadi kamu harus yang bisa merubah itu. Jangan kamu stuck di satu hal sehingga kamu tuh kayak tertutup, sehingga kamu tuh sulit untuk membuka kepada orang lain. Oke, yang terakhir adalah heater. Saya lihat persentasenya 77% ya. Hati-hati, kamu gampang sakit. Jadi harus banyak istirahat, harus banyak olahraga. Kalau 77% biasanya kurang olahraga, sehingga yang diserang itu biasanya sakit, panas, dingin, tenggorokan gitu ya. Jadi oke, semoga berhasil, sukses tahun ini ya. Selanjutnya 24 Desember. Oke, 24 Desember ya. Ada lark ya. Oke, bagaimana keuangan dan karir kamu tahun ini ya? Ada lark. Di sini saya lihat ada Nine of Wands, ada The Hermit, ada Three of Coins, Three of Pentacles. Tahun ini mungkin banyak hal yang sudah kamu lakukan, tetapi kayak seolah-olah kok tidak membuahkan hasil seperti yang kamu inginkan ya. Rezekinya kok menurun. Memang saya lihat memang ini kamu karena efek pandemi ya. Kalau saya lihat ini, jadi semuanya itu baik-baik saja. Kamu hanya ingin semuanya itu ingin bagaimana jadi kepanikan dan apa ya. Jadi tahun ini kalau kamu tuh panik itu percuma banget. Malah kamu akan membuat kamu itu kesulitan sendiri ya. Jadi kurangi kepanikan kamu. Jadi untuk permasalahan kamu di tahun ini tuh bagaimana kamu bisa mendekatkan diri sama Tuhan ya. Di sini kamu benar-benar harus bagaimana minta ke Tuhan pertolongan, kemudahan, apapun yang terjadi kamu harus selalu berdoa sama Tuhan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan untuk tahun ini ya. Ya kalau bisa tahun-tahun berikutnya. Jadi memang kamu harus bekerja keras luar biasa tahun ini, yang mungkin menguras tenaga, karena banyak hal yang harus kamu hadapi, banyak hal yang kamu hidupi, banyak kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi. Tetapi kamu tuh nggak perlu khawatir, kamu sudah punya semua, tinggal kamu tuh bagaimana menjalannya dengan tenang, tidak panik, tidak cemas, tidak khawatir ya. Jadi kamu bisa menghadapi ini dengan baik dan mudah. Jadi tahun ini tuh tetap tahun yang masih masih bagus, orangnya juga tidak buruk. Walaupun banyak kejadian, banyak permasalahan yang luar biasa di negara ini, mungkin pengaruh usaha kamu, juga kerjaan kamu ya. Jadi kamu nggak perlu panik. Tahun ini tetap baik-baik saja. Saya lihat aura kamu tahun ini bagus, walaupun mungkin banyak permasalahan, tapi rezeki kamu masih besar, bisa mengcover permasalahan kamu itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ingat pesan saya, dekat dengan Tuhan ya, mendekat diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kalian? Ada White Chestnut dan ada Four of Swords. Memang untuk yang menikah mungkin agak stres ya, karena banyak yang harus diselesaikan, tetapi kondisinya seperti ini, pemasukannya mungkin berkurang. Ada pun pemasukan, tetapi banyak hal-hal yang ternyata di luar dugaan yang terjadi, sehingga kamu harus mengeluarkan keuangan yang banyak di sini, sehingga hubungan kalian berdua terpengaruh, sehingga hubungan kalian berdua itu kayak kurang harmonis tahun ini, sehingga kayak bagaimana bisa agar kalian berdua itu seperti teman lagi, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Jadi tetap dengan kondisi yang penat seperti ini, kalian berdua harus saling support, apalagi support secara spiritual ya. Itu penting sekali, salah satu itu ya, biar dengan doa itu kita bisa menghadapi masa dengan baik ya. Jadi kalian tuh perlu banyak berdoa, sedekah mungkin sedikit-sedikit, puasa sunnah ya dilakukan, biar tidak terlalu ada kekhawatiran terlalu berlebih. Di sini yang bagi single ada Willow dan ada Nine of Pentacles. Nggak usah bimbang sebenarnya. Kamu tuh sudah ketemu yang cocok, jadi nggak usah bimbang. Dan dia itu orang yang sebenarnya kamu cari, cuman kamu belum terlihat aja. Coba jalani sampai 1 tahun, 1 tahun setengah masih ragu, atau di istiqoroh kalau di Islam itu adalah orang yang kamu cari, adalah orang yang baik. Jadi nggak usah kamu ragu, kalau dia di depan mata dan bisa menerima kamu abadanya, why not gitu loh ya. Jangan terus kamu hidup dalam kesendirian gitu loh ya. Terus bagaimana dengan kesehatan? Ada Eight of Cup dan ada Clematis. Butuh take rest ya, kamu itu butuh take rest, banyak butuh refresh. Maksudnya refresh tuh tidak berarti kamu harus tidak bekerja terus bersantai gitu, tidak.
refresh. Kalau saya sendiri tuh refresh saja itu dengan saya ngobrol dengan Tuhan. Ada satu waktu di mana satu hari saya ada waktu untuk timing khusus untuk saya dengan Tuhan, berbicara, berdoa, saya keluarkan unek-unek saya tuh lebih lebih suka seperti itu. Jadi sehingga saya tuh menghadapi permasalahan-permasalahan sangat mudah, tidak bisa lebih tegar lagi pada saat saya menangis pada Tuhan. Saya ungkapkan semua, saya utarakan semua keluh kesah saya, sehingga kayak saya itu lebih diberi petunjuk gitu ya. Tiba-tiba saya diberi begini begini. Nah, seperti kamu juga mungkin butuh timing tempat-tempat seperti itu, waktu-waktu untuk bagaimana kamu bisa ngobrol dengan Tuhan dengan baik, biar tahun ini bisa berjalan dengan baik ya, malah banyak keajaiban yang terjadi pada kalian. Semoga apa yang saya lihat ini bisa membantu kalian dan bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Terima kasih telah mendukung channel saya, dan mohon doanya agar saya bisa subscribernya bisa naik terus ya, bisa bermanfaat sehingga saya juga semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.